Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danila Putri Anjeli. Di sini saya akan membahas sinergisme untuk mencapai puncak menggunakan analisis SWOT. Sinergisme atau kerjasama yang saling menguatkan merupakan strategi ampuh untuk mencapai puncak dalam pengembangan bisnis. Ketika dua atau lebih entitas berkolaborasi, mereka dapat menciptakan nilai yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Adapun kekuatan sinergisme, peningkatan kapabilitas dan sumber daya. Dengan bekerja sama, bisnis dapat menggabungkan sumber daya, modal, teknologi, SDM, dan kapabilitas yang mungkin tidak dimiliki secara individu. Ini memungkinkan merupakan untuk mengatasi batasan dan mengejar peluang yang lebih besar. Adapun akses ke pasar baru dan pelanggan, sinergisme dapat membuka pintu ke segmen pasar atau geografis baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Mitra dapat membawa basis pelanggan yang sudah ada, mempercepat penetrasi pasar. Adanya inovasi dan pembelajaran yang dipercepat. Kolaborasi seringkali memicu pertukaran ide, pengetahuan, dan keahlian yang dapat mempercepat inovasi produk, layanan, atau proses bisnis. Adapun peningkatan efisiensi dan skala ekonomi, sinergisme dapat menghasilkan efisiensi operasional melalui berbagi biaya, konsolidasi fungsi, dan pencapaian skala ekonomi yang lebih besar dalam produksi, pemasaran, atau distribusi. Adapun kelemahan, hilangnya kontrol dan otonomi. Berbagi kendali adalah bagian intrinsik dari sinergisme. Ini bisa menjadi tantangan bagi wirausahaan yang terbiasa dengan otonomi penuh dalam pengambilan keputusan. Adapun konflik kepentingan dan budaya, perbedaan tujuan, gaya manajemen, dan budaya perusahaan dapat menyebabkan konflik dan gesekan. Mengelola perbedaan ini membutuhkan komunikasi yang kuat dan kemampuan negosiasi. Adapun ketergantungan pada mitra, ketergantungan yang berlebihan dapat menjadi kelemahan jika mitra tersebut mengalami kesulitan atau tidak memenuhi komitmennya. Kerjasama yang efektif membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang konstan. Jika ini gagal, proyek sinergis bisa gagal juga. Risiko kebocoran informasi atau kekayaan intelektual. Berbagi informasi sensitif dengan mitra selalu membawa risiko kebocoran atau penyalahgunaan kekayaan intelektual. Adanya peluang. Dengan menggabungkan keahlian berbeda, sinergisme dapat memungkinkan penciptaan produk atau layanan yang benar-benar inovatif yang tidak mungkin dilakukan secara individu. Adapun dominasi pasar, sinergisme dapat menghasilkan posisi pasar yang dominan melalui peningkatan pasar dan daya tawar yang lebih besar dan kemampuan untuk mengguling pesaing. Adanya juga peningkatan valuasi bisnis. Sinergisme yang berhasil dapat secara signifikan meningkatkan nilai perusahaan gabungan, menjadikannya lebih menarik bagi investor atau akuisisi di masa depan. Adanya pengembangan model bisnis melalui sinergisme, bisnis dapat mengeksplorasi dan mengembangkan model bisnis baru yang lebih efisien atau menguntungkan. Adapun ancaman, kegagalan mencapai sinergi yang diharapkan jika kerjasama tidak menghasilkan nilai tambahan yang signifikan, upaya dan sumber daya yang diinvestasikan bisa terbuang sia-sia. Adapun konflik yang tidak terselesaikan, konflik berkepanjangan dan tidak terselesaikan antar mitra dapat merusak kerjasama dan bahkan menyebabkan kegagalan proyek. Munculnya pesaing baru yang lebih kuat. Jika sinergi berhasil, itu memungkinkan mendorong pesaing untuk membentuk aliansi serupa, menciptakan lanskap kompetitif yang lebih intens. Adanya regulasi anti monopoli. Jika sinergi menghasilkan konsentrasi pasar yang berlebihan, regulator anti monopoli dapat melakukan intervensi membatasi ruang gerak bisnis. Dan kesimpulan analisis SWOT ini menunjukkan bahwa sinergisme adalah strategi yang sangat kuat untuk mencapai puncak dalam pengembangan bisnis, tetapi juga memiliki tantangan yang perlu dikelola dengan cermat. Keberhasilan sinergisme sangat bergantung pada pemilihan mitra yang tepat, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mengelola perbedaan serta memaksimalkan kekuatan bersama. Terima kasih.